Kenapa kita masih di fase yang sama ketika Belanda menjajah? Orang Jawa, orang luar Jawa dikelompok-kelompokkan secara terpisah dan dibagi-bagi menjadi sekian golongan. Belum lagi berhadapan dengan pendatang yang terus bersitegang. Ini kesalahan Belanda atau ketidakmampuan kita untuk melawan. Kenapa kita masih stuck di pola yang sama ketika Belanda menjajah? Kita dikerdilkan, kita dimarginalkan, padahal kita penduduk asli orang Indonesia. Apakah ini karena ada kesulitan untuk melawan atau ada faktor lain? Justru dari pengelompokan-pengelompokan ini itu kita benarkan dan kita sebetulnya sudah tidak berdaya. Meskipun tesis Kiai Haji Modun itu tidak relevan, tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini satu bukti bahwa penduduk asli Indonesia memang sulit melawan dengan sesuatu yang sebetulnya justru dibenarkan oleh orang Indonesia. Nah, kita coba merumuskan bagaimana ini bisa terjadi. Ini terkait dengan sejarah di mana Belanda menjajah kita, menjajah apa saja yang kita punya, dijajah semua. Berikut penjelasannya. Belanda waktu itu menerapkan praktek yang namanya nalar sinkretik dan segregasi rasial. Nah, ini mulai muncul perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Nah, perpecahan yang mendalam ini itu akibat dari nalar sinkretik dan segregasi rasial yang diperkenalkan oleh penguasa Belanda waktu itu. Nah, kedua praktek ini berperan sangat penting membentuk pola masyarakat dan mempengaruhi hubungan sosial yang berdampak jangka panjang. Sampai hari ini, nalar sinkretik kolonial Belanda itu menerapkan eh, menggabungkan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan Arab dengan unsur-unsur lokal Indonesia. Nah, hal ini dilakukan dalam upaya untuk memperkuat kendali mereka atas masyarakat setempat. Salah satu contoh nyata adalah saat kolonial Belanda menggabungkan ajaran agama Islam dengan tradisi-tradisi keagamaan lokal. Ini tujuan utamanya adalah untuk menciptakan bentuk Islam baru yang lebih diterima oleh masyarakat Indonesia. Sehingga orang-orang akan lebih mudah menerima agama baru tersebut. Kemudian, apa yang dimaksud oleh segregasi rasial adalah, jadi selain nalar sinkretik tadi, segregasi rasial itu juga merupakan instrumen penting yang digunakan oleh kolonial Belanda untuk memperkuat dominasi mereka. Mereka memisahkan masyarakat berdasarkan ras dan etnis, menciptakan hierarki sosial yang berpihak tentu saja pada penjajah. Segregasi rasial ini melibatkan pembatasan akses dan kesempatan untuk kelompok-kelompok tertentu, seperti mengecualikan terhadap akses pendidikan dan pekerjaan. Sebetulnya ya, masalah ini sudah dirumuskan dan diklarifikasi oleh para pemikir-pemikir barat kala itu, yang kita sebut sebagai orientalis. Dengan menggunakan politik pecah belah atau Verdeel en Heers, penguasa kolonial Belanda mencoba untuk menegosiasi, mencoba untuk mengisolisasi dan memanipulasi berbagai kelompok sosial, etnis, dan agama, serta budaya yang ada di Indonesia. Mereka itu memanfaatkan perbedaan-perbedaan ini untuk menciptakan ketidakharmonisan dan persaingan di antara kelompok-kelompok tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia sulit bersatu dalam perlawanan terhadap penjajah. Masyarakat Indonesia tentang ilusi identitas Arab itu masih permanen loh, nempel di alam bawah sadar hingga kini. Nah, konyolnya orang Arab
yang setelah beratus-ratus tahun hidup di Indonesia dengan wajar tertentu, ini kenapa masih menganggap dirinya itu tidak bisa mengakar di negeri ini, itu pertanyaannya. Dan orang Arab masih punya nostalgia tentang sesuatu yang sebetulnya sudah tidak ada. Nah, kalau kita kembali ke Jawa, Jawa sekaligus Islam. Ini kok ada yang membuat identitas yang seolah membenturkan antara keislaman dan kejawaan. Jadi Jawa sebagai suku, Islam sebagai agama. Agar tidak nyambung sebagai entitas yang berbeda. Ini ada sahabat saya yang cerita, dia masih keturunan Arab. Saya orang Arab, tapi saya makan, minum, hidup di sini. Dan bahkan saya tuh ingin membangun Indonesia juga. Jadi cita-cita saya itu ingin membangun Indonesia juga. Karena apa? Hidup, mati di sini. Tapi kenapa kok saya itu masih dianggap keharap-harapan gitu loh. Nah ini. Dan teman-teman sebagian Arab itu juga akhirnya ingin mengharapkan dirinya lagi, mau kembali lagi ke belakang. Padahal itu sudah tidak ada lagi. Oke, kita kembali ke kolonial Belanda. Kolonial Belanda waktu itu merumuskan eksklusivisme. Kalau kita lihat historinya, itu begini, pemisahan antara Jawa dan Islam. Itu dilakukan melalui apa yang disebut sebagai Javaneologi, yang pastinya ada kebijakan-kebijakan kolonial yang menyebabkan akhirnya terpisahnya golongan-golongan seperti maksudnya golongan Muslim, seperti golongan Jawa dan golongan santri, golongan Islam Abangan. Ini sebenarnya untuk dimanfaatkan. Ya kita sudah tahulah ujung-ujungnya untuk penguasaan. Kita tahu pada abad ke-19, sebagaimana yang dicatat oleh Van den Broek, bahwa Belanda itu setelah melihat rangkaian pemberontakan di Jawa, terutama yang menyebabkan Belanda hampir bangkrut di Aceh, di Padang dengan pergerakan Padri, kemudian Perang Aceh, yang lebih besar lagi dilanjutkan dengan perang di Jawa, di daerah Banten, yang mengakibatkan Belanda hampir bangkrut. Nah, maka Belanda itu menetapkan apa yang disebut sebagai kebijakan segregasi rasial. Mulailah dibangun bahwa orang penduduk asli yang ini harus dipisahkan dari penduduk pendatang. Pokoknya dipisah-pisahkan gitu loh, dalam kategori seperti golongan Arab, golongan Cina, India. Di satu nomenklatur yang di atasnya ada Jepang, di atas lagi ada Belanda. Ini harus terpisah dalam kampung-kampung yang berbeda, yang disebut sebagai pribumi dalam rangka memisahkan keislaman. Ini diredefinisi gitu loh, sebagai Islam yang puris, yang Islam beneran, terus ini Islam yang tidak bener gitu loh. Nah, tapi siasat ini, ya sayangnya, yang menjadi korban, ini mengakui dan menerima bahwa itu sebagai kebenaran, gitu loh. Siasat kolonial yang sangat diskutip itu, seperti apa namanya, yang sudah terbangun lama kebinekaan sebelum prakolonial, itu kemudian tercerai-berai. Tapi masyarakat yang menjadi korban mengakui si pelaku kejahatan kolonial Belanda itu sebagai kebenaran. Karena saking sulitnya untuk melawan. Jadi saking sulitnya melawan, kayak kasusnya di Jawa, juga seperti nalar Islam sinkretik, Jawa itu kemudian juga dibenarkan oleh orang Jawa itu sendiri. Nah, nalar segregasi rasial kolonial Belanda, bahwa Arab itu terpisah dengan non-Arab di Indonesia, itu akhirnya dibenarkan oleh orang Arab itu sendiri, tapi untuk satu dan lain tujuan.